Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPA ataupun kelas 11 IPS. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, berjumpa kembali pada mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, kita pada pertemuan kali ini sudah masuk ke semester yang kedua. Oke? Saya harap kalian masih semangat belajar meskipun pembelajaran masih menggunakan model PJJ. Nah, anak-anakku, pada pertemuan bangsa Jepang di Indonesia. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, kita bicara mengenai imperialisme bangsa asing di Nusantara atau di Indonesia. Masih ingat nggak pelajaran pada semester yang pertama kemarin mengenai imperialisme bangsa asing di Indonesia? Nah, sebelum bangsa Jepang menjajah Indonesia, kita tahu banyak negara-negara asing yang menjajah bangsa Indonesia dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah ya pada saat itu ya. Nah, kira-kira ada bangsa mana saja? Tapi sebelum kita membicarakan mengenai bangsa mana saja, kita harus tahu mengenai pengertian imperialisme sendiri. Ada yang masih ingat nggak pengertian imperialisme? Ayo, kelas 11 IPA atau IPS, masih ingat nggak pengertian dari imperialisme sendiri? Nah, kalau tidak ingat, kita bahas kembali. Nanti silakan dicatat ya pengertian dari imperialisme. Imperialisme sendiri itu merupakan penguasaan dalam bidang sosial, ekonomi, politik, ataupun budaya di suatu negara oleh pihak-pihak asing dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Nah, seperti Nusantara sendiri itu dijajah oleh beberapa bangsa asing. Ada mana saja ya? Yang pertama, bangsa mana yo? Yang pertama, masih ingat gak? Yang pertama ada bangsa Portugis. Nah, bangsa Portugis sendiri itu merupakan pionir penjajahan bangsa di Nusantara ya. Bangsa Portugis itu menjajah Indonesia dari tahun 1511 sampai dengan 1575. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ada bangsa Spanyol antara tahun 1521 sampai dengan 1529. Nah, yang ketiga ada bangsa Belanda. Nah, Belanda ini sangat lama sendiri ya menjajah bangsa Indonesia ya. Nah, Belanda sendiri itu menjajah Indonesia atau Nusantara dari tahun 1596 sampai dengan 1942. Bayangkan, 3,5 abad menjajah Nusantara atau Indonesia. Banyak sekali yang diambil dari Indonesia ya. Oke, sumber daya alamnya ya diambil banyak sekali. Itu yang ketiga tadi ya, ada bangsa Belanda, oke, atau Holland ya, atau Netherlands sekarang ya. Nah, yang keempat ada bangsa Inggris ya, bangsa Inggris ya, dengan tokohnya siapa kemarin? Thomas Stamford Raffles. Itu menjajah Nusantara dari tahun 1811 sampai dengan 1816. Berapa tahun itu? 5 tahun saja. 5 tahun nggak saja ya, lama sekali itu ya, 5 tahun ya. Nah, yang terakhir setelah bangsa apa tadi? Inggris, ada bangsa Jepang. Oke, bangsa Jepang sendiri itu antara tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, setelah bangsa Jepang, pada akhirnya negara kita bisa merdeka. Alhamdulillah ya. Oke, kita kembali ke pokok pembahasan kita tadi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kalau kita bicara mengenai bangsa Jepang, apa yang terlintas di otak kalian? Coba yang perempuan. Kalau kita bicara mengenai Jepang, ada apa yang ada di otak kalian? Oke, mungkin kita bicara mengenai budaya kartunnya ya. Banyak sekali ya kartun-kartun Jepang yang tayang di Indonesia, di TV-TV swasta Indonesia ya. Contohnya ada Doraemon, ada Shinchan, ada Chibi Maruko-chan, dan lain sebagainya. Itu yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki, kalau kita bicara mengenai Jepang, apa yang terlintas di otak kalian? Apa ayo?
Ayo, coba dijawab, dipikirkan. Oke, tidak usah dijawab, saya sudah tahu apa yang ada di otak kalian. Naruto ya. Sama saja ya tadi ya dengan Doraemon ya. Selain Naruto, ada apa? Yo, musik mungkin yang kalian pikirkan ada musiknya ya, J-pop ya. Oke? Kalau di Indonesia itu yang terinspirasi dari J-pop apa? Ada banyak sekali ya. Ada JKT48, ada J-Rock, itu kan musiknya, musiknya itu menyontoh dari bangsa Jepang. Oke, itu ya sedikit gambaran mengenai Jepang ya di era sekarang ya, di era modern. Nah, sekarang kita akan fokus pada gambar yang ada di depan kalian. Itu ada gambar apa sih? Ada gambar perang-perangan ya. Ada kapal meledak, ada pesawat terbang, ada orang-orang yang menyelamatkan diri. Kira-kira gambar apa sih yang berhubungan dengan pendudukan Jepang di Indonesia? Apa? Ayo, coba dipikirkan. Oke, ini merupakan gambar apa ya? Ini merupakan cuplikan dari film Pearl Harbor. Pernah nggak kalian menonton film Pearl Harbor? Pernah atau tidak? Nah, Pearl Harbor sendiri ini merupakan peristiwa peperangan antara bangsa Jepang dengan bangsa Amerika Serikat ya, tepatnya di Hawaii pada tanggal 8 Desember tahun 1941 yang kebetulan berbarengan dengan Perang Dunia yang kedua. Oke? Untuk PD2 sendiri itu terjadi pada tahun berapa? PD2. Oke, PD2 itu terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Nah, untuk perang Pearl Harbor sendiri atau perang Asia Pasifik sendiri antara bangsa Amerika melawan bangsa Jepang tadi, itu terjadi dari tahun 1941 sampai dengan 1945. Paham atau tidak? Paham ya? Nah, ini merupakan salah satu dampak dari adanya restorasi Meiji pada tahun 1845. Nah, restorasi Meiji sendiri ini merupakan penutupan negara Jepang, penutupan akses negara Jepang dari pihak-pihak asing ya. Seperti sekarang contohnya mungkin ada negara Korea Utara. Nah, pada saat itu pada masa restorasi Meiji, Jepang menutup negaranya agar negara tersebut ya tidak dimasuki oleh pihak asing ya untuk mempertahankan budayanya. Nah, pada akhirnya negara Jepang dari tahun 1845 sampai dengan tahun 1900 ini berkembang pesat ya menjadi negara imperialisme, bukan hanya yang berkembang dari industri saja, tapi juga berkembang dari bidang militer, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, karena tadi pada akhirnya berkembang menjadi negara imperialisme, Jepang ini tidak mau kalah dengan pihak-pihak asing pada saat itu. Pada akhirnya mereka juga melakukan penjajahan. Buktinya apa? Buktinya negara Jepang ini berhasil menaklukkan negara-negara yang ada di sekitarnya. Contohnya, mereka berhasil menaklukkan negara Rusia di tahun 1901. Bayangkan, negara Jepang dengan negara Rusia itu besar mana negaranya? Besar Rusia, tapi moto dari negara Jepang sendiri, mereka itu tidak takut kalah, mati satu tumbuh seribu. Nah, pada akhirnya Jepang di tahun tersebut 1901 berhasil menaklukkan negara sebesar Rusia. Hebat sekali ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada negara Cina yang berhasil ditaklukkan oleh Jepang pada tahun 1939. Dan pada akhirnya Jepang setelah menaklukkan Cina di tahun 1939, mereka mengincar daerah Asia Pasifik. Karena kita tahu sendiri,
daerah Asia Pasifik itu kaya akan hasil rempah-rempahnya. Contohnya Indonesia menghasilkan rempah-rempah yang sangat banyak sekali ya, yang diburu oleh bangsa-bangsa asing karena komoditi harganya sangat mahal sekali pada saat itu. Karena rempah-rempah sendiri itu diibaratkan sebagai emas. Oke, paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, kita masuk ke slide berikutnya. Berikutnya ini ada SK dan juga KD pada pertemuan pada pagi hari ini atau siang hari ini ya. Nah, untuk SK-nya yaitu menganalisis perkembangan bangsa Indonesia, masuknya pengaruh barat sampai dengan pendudukan bangsa Jepang. Oke, itu SK-nya nggih. Sedangkan KD-nya yaitu menganalisis proses interaksi Indonesia-Jepang dan dampak pendudukan militer Jepang terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Itu SK dan KD-nya. Lalu tujuan pembelajaran kita atau indikator pembelajaran kita itu apa? Di slide selanjutnya. Nah, ini dia indikatornya ada 6, oke? Yang pertama, mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang pada masa kolonial Belanda, ya. Yang kedua, menghubungkan interaksi Indonesia-Jepang dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Nah, yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa pendudukan militer Jepang. Nah, yang ketiga, menghubungkan dampak kebijakan militer imperialisme Jepang dengan kehidupan sosial di Indonesia. Lalu yang keempat, kalian bisa menganalisis dampak kebijakan imperialisme Jepang di bidang sosial dan budaya di Indonesia. Nah, yang kelima, kalian bisa menganalisis dampak interaksi Indonesia-Jepang di bidang politik pada masa perjuangan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Itu ya indikator atau tujuan pembelajaran kita. Saya harap kalian paham dengan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan di pagi hari ini atau di siang hari ini. Oke, lanjut ya. Lanjut. Konsep pendudukan bangsa Jepang di Indonesia ya. Ada Jepang memulai ini semua imperialisme tadi pada masa Perang Dunia yang kedua ya tadi ya, dari tahun 1939 sampai dengan 1945. Lalu Jepang masuk ke Indonesia, dilanjut pendudukan Jepang di Indonesia, lalu ada dampaknya ini yang di bawah banyak sekali. Lalu ada perlawanan terhadap bangsa Jepang di Indonesia ya. Berlanjut ke persiapan kemerdekaan Indonesia, ada BPUPKI dan PPKI. Lalu dari Jepang tadi terjun ke Perang Dunia yang kedua, ini Jepang kalah hingga akhirnya Indonesia merdeka. Diperhatikan, ini merupakan peta masuknya bangsa Jepang ke Nusantara atau ke Indonesia tadi ya. Nah, dilatar belakangi dari adanya restorasi Meiji pada tahun 1845 dan pada akhirnya berlanjut pada Kekaisaran Matsuhito. Jepang menjadi negara yang superpower pada masa itu ya, menjadi negara yang imperialisme, imperialis. Nah, pada akhirnya pada tanggal 8 Desember 1941 tadi ya, secara tiba-tiba bangsa Jepang itu menyerang pangkalan militer milik Amerika Serikat yang berada di Hawaii. Nah, bagaimana hasil peperangannya? Hasil peperangannya dimenangkan oleh bangsa Jepang karena pada saat itu bangsa Amerika sendiri atau sekutu itu sedang tidak siap untuk berperang. Oke, terjadi kehancuran di mana-mana. Tadi sudah bisa dilihat Anda pada gambar tersebut ya. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa menonton film Pearl Harbor ya, dicari sendiri ya di YouTube, banyak sekali ya. Saya yakin kuotamu banyak ya, waktumu juga banyak. Nanti bisa dilihat sendiri. Nah, setelah mengalahkan bangsa Amerika Serikat tadi,
pada 8 Desember 1941, lambat laun, lambat laun bangsa Jepang itu menyerang daerah-daerah yang dikuasai oleh pihak sekutu ataupun pihak Belanda yang ada di Asia Pasifik, ya. Asia Pasifiknya, Asianya itu tepatnya ada di Asia Tenggara. Oke. Dimulai dari mana? Dimulai dari daerah Filipina, negara Filipina ini ya, ibu kotanya di Manila. Setelah dari Filipina, mereka menuju daerah Malaysia. Lalu dari Malaysia, mereka masuk ke Nusantara. Nah, bagaimana penaklukan bangsa Belanda di Nusantara? Nah, penaklukan bangsa Belanda di Nusantara itu dimulai pada bulan Januari, tepatnya pada, ada yang menyebutkan tanggal 10, ada pula yang menyebutkan pada tanggal 12 Januari 1942. Jepang mulai masuk ke Nusantara, tepatnya di daerah Tarakan. Tarakan itu mana sih? Tarakan itu di Kepulauan Borneo atau sekarang Kalimantan. Oke, 10 sampai dengan 12 Januari 1942, Jepang geraknya ini gesit sekali. Setelah menaklukkan daerah Tarakan, mereka berhasil menaklukkan daerah Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Oke, dalam waktu beberapa bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari, mereka berhasil menguasai Pulau Borneo atau Kalimantan. Bayangkan, Pulau Borneo itu besarnya seberapa? Besar sekali ya, lebih besar dari Pulau Jawa, berhasil ditaklukkan dalam waktu 2 bulan saja. Hingga akhirnya di bulan Maret, tepatnya pada tahun 1942, tanggal 1, mereka berhasil menguasai wilayah Banten. Kragan itu mana sih? Kragan itu daerah Rembang, Jawa Tengah, dan di tanggal 5 Maret 1942, mereka berhasil menaklukkan Batavia. Batavia itu mana? Batavia itu Jakarta, yang notabene merupakan ibu kota dari Indonesia, atau Hindia Belanda pada saat itu, itu ya. Nah, pada akhirnya setelah terpepet, oleh bangsa Jepang sendiri, di tanggal 8 Maret 1942, bangsa Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada bangsa Jepang, ya, tepatnya ditandai dengan adanya perjanjian Kalijati. Oke, kita lihat gambarnya, atau di slide selanjutnya. Oke, ini ada silsilah masuknya bangsa Jepang tadi ya di Indonesia ya. Nanti bisa dilihat sendiri, Ini merupakan perjanjian Kalijati ya di Subang, Jawa Barat, pada tanggal 8 Maret 1942. Karena terdesak tadi, pada akhirnya bangsa Belanda menyerah tanpa syarat pada bangsa Jepang. Nah, pada saat itu bangsa Belanda diwakili oleh Terpurten, sedangkan bangsa Jepang sendiri diwakili oleh Jenderal Imamura. Oke ya, ini tanggal 8 Maret 1942. Mereka menyerah tanpa syarat, kalah, pada saat itu. Itu ya, sedikit gambaran mengenai masuknya bangsa Jepang ke Nusantara tadi, imperialisme bangsa Jepang ke Nusantara. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira apa sih tujuan bangsa Jepang masuk ke Nusantara? Ada beberapa ya, atau mungkin sedikit ya, tujuan bangsa Jepang masuk ke Nusantara. Yang pertama mungkin menjadikan Indonesia sebagai tempat penyuplai bahan mentah. Karena kita tahu sendiri tadi dampak adanya restorasi Meiji pada tahun 1845, Jepang menjadi negara industri. Nah, kalau jadi negara industri, tentunya mereka membutuhkan banyak bahan mentah. Nah, kita tahu sendiri wilayah
di Asia Tenggara sendiri itu kan mempunyai banyak sekali bahan mentah. Contohnya di Indonesia, rempah-rempah ada, batu bara ada, banyak sekali yang bisa diambil. Itu yang pertama tadi ya tujuannya ya. Yang kedua, apa ya tujuan bangsa Jepang menjajah di Indonesia? Yang kedua yaitu menjadikan Indonesia tempat hasil pemasaran. Tadi setelah diolah tadi hasilnya dijual di Indonesia dengan harga yang sangat mahal sekali ya. Itu ya. Nah, yang ketiga yaitu menjadikan bangsa Indonesia atau negara Indonesia sebagai daerah penyuplai tenaga kerja atau buruh ya. Oke, yang ditandai dengan adanya kerja Romusha. Kerja Romusha sendiri itu hampir sama dengan kerja Rodi. Paham ya sampai di sini ya? Oke, nah itu tadi sedikit penjabaran dari Pak Rizky mengenai penjajahan bangsa Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Nanti untuk lebih lengkapnya kalian bisa mempelajari LKS kalian ya yang terbaru di semester yang kedua. Nanti silakan dibuka. Nah, silakan materi yang saya berikan ini nanti dipahami untuk tugasnya nanti menyusul. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham harus ditutup ya. Oke, demikian pertemuan pada pagi hari ini atau siang hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Rizky tadi ya. Terima kasih, selamat belajar kembali. Pak Rizky mohon maaf apabila ada salah kata pada saat menjelaskan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.